Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillah hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada yang sakit, moga Allah lekas memberi kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya buka untuk acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Arif Ridhohanto. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Kutai Kertanegara, Prodi Teknik Pertambangan. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang wirausahawan yang bergerak di bidang penyedia jasa, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Nah, beliau ini sudah membuka usahanya sejak tahun 2005 atau kurang lebih 17 tahun sampai saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita kulik perjalanan beliau merintis usahanya sampai dengan saat ini. Baik, saya persilahkan Bapak untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Widodo Santoso, Sarjana Ekonomi. Saya adalah owner dari LPK Mitra Solution dan kami udah berdiri sekitar tahun 2005. 2005 ya. Ya. Ya, ini beralamat di mana Pak? Untuk LPK Mitra Solution itu beralamatkan di Jalan Gaya Baru, RT 06 Rawang Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Samarinda ya. Iya. Baik. Langsung saja ya, Pak. Saya ada sedikit pertanyaan. Iya. Baik Pak. Seperti yang saya tadi buka di awal, Bapak menjalankan usaha ini sejak tahun 2005. Iya. Dan sampai sekarang berarti sudah 17 tahun. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Kemudian mungkin bisa diceritakan Pak, apa latar belakang dari Anda untuk memulai usaha LPK ini? Ya, oke, baik. Kami akan ceritakan sedikit tentang sejarah terbentuknya LPK Mitra Solution. Memang kami dari sejak kuliah memang sudah berkecimpung di dalam dunia usaha, ya, terutama adalah jasa, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Dan itu mungkin yang salah satu yang melatar belakangi kami mendirikan LPK Mitra Solution. Yang kedua adalah memang pada tahun 2005 itu di Samarinda, terutama di daerah Palaran, itu memang belum ada LPK yang saya lihat begitu peminatnya untuk latihan kerja itu cukup luar biasa. Ya. Jadi itu yang mendorong saya untuk membuat sebuah LPK yang memang berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan dari pencari kerja dan bagi yang upgrading skill, ya guys, untuk yang sudah bekerja. Nah, itu memang jadi tolak ukur pertama di dalam usaha saya ini. Oh, ya. Baik. Pada awal memulai usaha ini, kira-kira apa kendala yang Anda rasakan pada 1 atau 2 semester tahun pertama? Iya, memang di awal memang bukan kita lihat sekarang ini ya, memang udah berjalan 17 tahun. Memang di awal kami bergerak di usaha jasa pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Memang kendala kami di awal memang fasilitas. Memang kami bergerak dari nol ya. Memang fasilitas yang kami sediakan di awal itu hanya sekitar 3 unit komputer, dan itu udah jadwalnya begitu padat ya, bergantian. Kemudian di sela-sela di malam hari kami gunakan kesempatan untuk anak-anak yang mencari kerja yang mau belajar bahasa Inggris. Nah, itu dengan ukuran tempat yang tidak begitu besar ya, sekitar 4x4 yang ruangan yang kami gunakan, yang dulu memang udah kami rehab dan renovasi itu. Oh gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kemudian apa pernah ada rasa
apa kekhawatiran, rasa takut gagal pada saat memulai usaha ya Pak? Iya, memang usaha risikonya salah satunya adalah kegagalan itu. Iya. Dan kami usaha yang tidak ada yang istilahnya lancar terus tidak ada halangan. Memang ya kendalanya banyak, terutama di dunia jasa ya. Memang kalau kita tidak begitu serius menggeluti usaha ini dan tidak menjiwai, saya rasa memang agak sulit bergerak dengan kapasitas yang memang tidak begitu banyak gitu. Dan memang komitmen kami sebenarnya yang memperkuat dari kendala-kendala yang ada, baik itu keterbatasan sarana, tempat, itu yang bisa kami bangkit dan terus bangkit gitu. Oke. Kemudian dalam perjalanannya selama ini, apakah kegiatan LPK ini pernah berhenti atau vakum dalam kegiatannya? Jika pernah, kapan dan mengapa gitu? Ya, alhamdulillah kami selalu continue ya. Continue, ya, selama ini tidak ada, memang tidak pernah kita stop untuk berkegiatan gitu. Alhamdulillah. Ya mau rame mau enggak, kami pasti ada siswanya. Baik. Nah ini berapa modal Pak awal Pak? Nah, pada saat mau buka usaha ini Pak? Kalau dihitung-hitung Mas, karena kalau dari fasilitas yang ada, memang di awal itu kami sediakan 3 unit ya. 3 unit di saat itu memang 5 juta, sekitar 15 juta. 15 juta. 3 unit komputer, ditambah dengan ruangan dan fasilitas mebler ya. Hitung-hitung 25 jutaan lah. Di awal start itu sudah, kita sebenarnya sudah bisa. Itu modal sendiri Pak ya? Iya, kalau dari modal sendiri ya. Tapi kan kita, keuntungan kita memang tidak sewa tempat, jadi memang rumah yang kita buat desain untuk belajar. Nah, jadi dikurang dengan biaya sewa ya, per bulan yang tidak kami keluarkan. Ya kalau itu milik pribadi ya sekitar segitu sudah bisa sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau untuk lokasi sudah aman lah. Ya. Baik. Kemudian ini kan biasa ya, biasa kalau misalnya orang dalam mendirikan usaha, kadang-kadang ada keraguan nih, antara yakin atau tidak, antara bisa atau tidak gitu kan Pak ya. Kira-kira seberapa yakin Anda pada saat awal pendirian usaha LPK ini dapat bertahan atau bahkan tetap eksis ke depannya gitu? Iya. Oke, itu juga menjadi banyak pertanyaan sih sebenarnya. Antara yakin ini bisa terus menerus atau enggak, karena memang kalau kita melihat dari teman-teman kita yang memang satu profesi bekerja di dalam dunia pelatihan, itu memang seperti jamur ya, ada tumbuh hilang. Nah, alhamdulillah kalau kami Mas di LPK Mitra Solution ini ya memang yang kita tanamkan itu bukan keraguan, tapi adalah memang kita harus yakin apa yang mau kita tuju. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang pelatihan itu diperuntukkan untuk anak-anak yang mau cari kerja, ya kita delivery-nya anak-anak prinsipnya ya dari nggak bisa masuk ke LPK kita, ya keluar sudah punya skill. Dan itu terbukti ya, beberapa hampir sebagian besar siswa kita yang di sini ya tidak ada yang pernah kembali dan gagal gitu. Artinya kalau mau serius sebenarnya ada jalan gitu. Nah, seperti itu. Terus apakah Anda memiliki pekerjaan utama atau dari usaha ini saja Pak? Iya. Nah, ini yang menarik ya. Iya. Karena di awal memang saya berkecimpung di usaha LPK sejak masih kuliah. Kemudian ya kita pasti berpikir lah, dimanapun yang bergerak di dunia usaha jasa pasti cukup enggak, kan itu fluktuatif ya. Betul. Artinya ada di kala kita lagi rame ya mencukupi, tapi kalau pas kondisi berkurang ya memang agak sulit untuk hidup di LPK. Nah, kalau saya sendiri pernah juga bekerja selain di LPK, karena ini kan LPK itu pelatihan yang fleksibel waktunya. Maka di waktu sisa
di luang itu saya manfaatkan untuk bekerja di perusahaan juga. Dulu pernah juga kami bekerja di perusahaan plywood. Itu hampir sekitar 4 tahun, tetapi tetap kami menjalankan ini di sela-sela jam-jam kosong kami. Nah kemudian ya alhamdulillah dari LPK juga kita juga bisa menembus, artinya ya bekerja yang lebih layak ya. Sekarang ya kebetulan saya juga seorang guru yang ya diamanai ya dari hasil seperti ini ngajar kami dapat informasi dan saya coba untuk ikut tes dan di tahun 2009 kami udah lolos. Jadi ada 2 keuntungan yang kita dapatkan dari situ. Ya. Sangat apa namanya ibaratnya nyambung sih sebenarnya ya kan, karena LPK juga berkecimpung di pendidikan, ditambah memang basic kita adalah seorang guru gitu, jadi alhamdulillah ya senang dan nyaman sih gitu ya. Kemudian tenaga kerja ya, ini tenaga kerja berapa Pak jumlah tenaga pengajar pada LPK ini Pak? Untuk saat ini kami memiliki untuk di komputer itu ada sekitar 2 instruktur ya. 2 instruktur ya, yang bekerja dalam tim. Kemudian untuk bahasa Inggris itu ada 2 juga, untuk administrasi 2. Jadi kami itu bekerja dalam itu yang tetap ya. Tapi kalau yang di luar itu memang kami ada instruktur yang memang kita perlukan, kita panggil dari freelance itu ada freelance juga. Oh iya baik. Jadi karena kalau memang ya itu LPK, jadi dunia usaha itu ya kita tidak bisa memastikan harus karyawan itu seperti di perusahaan harus tetap flat, harus ada sekian gitu. Tapi kalau di LPK itu menyesuaikan gitu. Ya emang supaya bertahan ya seperti itulah caranya. Jadi sistem. Karena dari segi keuntungan kan nggak bisa juga kita mengikat kan gitu ya. Ya gitu. Baik. Untuk ya rata-rata ya Pak, misalnya ada kompetensi khusus tidak Pak kalau misalnya sebagai tenaga pengajar? Mungkin dia harus sarjana kah, atau mungkin pas SMA tapi dia sudah skill ada skill itu gitu. Gimana Pak? Ada ya? Nah ini kalau di tempat kami memang punya kriteria khusus ya untuk karena kita bergerak di dunia yang memang mempersiapkan tenaga kerja. Memang untuk instruktur kami itu rata-rata sudah S1. Sesuai bidang. Jadi kalau komputer itu ada yang untuk koordinatornya itu memang sarjana komputer, tetapi kami juga menyediakan juga teman-teman yang sebenarnya dulu pernah kita training dan punya kemampuan yang baik dan kita ambil sebagai instruktur kami gitu. Jadi langkahnya memang berawal dari kami training sih ya. Jadi kita pelajari karena sudah mampu menguasai materi-materi yang ada dan cara pengajaran yang kami sesuaikan dengan standar dan regulasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja, baru kami bisa melepas mereka untuk mengajar. Seperti itu. Kemudian untuk ini kan biasa ada nih mahasiswa magang, itu ada dari juga pelajar yang tingkat SMK itu kan ada magang. Kira-kira ada pernah Pak di sini? Magang ada, jadi kami juga rutin ya. Magang itu biasanya ya memang kami kasih peluang untuk teman-teman yang pengen belajar, terutama magang. Jadi magang itu selain dari mahasiswa juga kami juga menyediakan sebenarnya fasilitas untuk yang belajar pun ikut magang ya. Magang. Jadi kita ambil dari program-program pemerintah itu yang ada jalur pemagangan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Gitu. Bagus sekali berarti Pak ya, bagus sekali. Kemudian kegiatan pelatihan ya, kegiatan pelatihan yang disediakan di LPK ini apa saja Pak? Nah untuk saat ini, jadi kami masih bergerak di 2 bidang utama ya, yaitu komputer, kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Walaupun
memang ada kegiatan-kegiatan lain sebenarnya di luar dari program utama kami. Nah, kami juga pernah mengadakan pelatihan perikanan untuk kemudian pelatihan apa itu tata boga ya. Tata boga ya, untuk memasak ya. warga sekitar yang memang instruktur itu kita ambil dari luar. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oh. Sebenarnya kalau di Anu banyak juga ya Pak ya kerjasamanya ya. Betul. Kemudian berapa Pak untuk saat ini yang mengikuti pelatihan untuk jumlah apa ya murid di sini? Ya, untuk bulan kemarin yang udah lewat itu kita untuk komputer itu sekitar 120-an. Ya, dan ini yang masih berjalan itu sekitar 25-an. Kemudian untuk bahasa Inggris yang kelas malam itu sekitar 17 orang 17 ya. orang. Ya, untuk dibagi ke dalam 2 kelas. Karena memang kalau bahasa Inggris ini kami menyediakan kelas-kelas kecil ya, yang maksimal mungkin 10 orang dalam satu ruangan. Jadi memang beda jamnya gitu. Beda jam, beda hari biasanya untuk mengakomodir supaya kelasnya bisa terpenuhi. Iya. Terus itu juga nggak mesti kalangan pelajar atau mahasiswa atau orang dewasa gitu, memang sudah ada kelasnya sendiri-sendiri Pak ya? Iya. Nah, kalau itu sesuai ya Mas, sesuai dengan pilihan yang mau belajar di sini biasanya. Kami hanya menyediakan pilihan-pilihan mana sih yang mau kamu upgrade umpamanya. Kalau komputer ya dia tidak lagi klasikal, tapi memang sesuai dengan yang diambil. Nah, silakan masuk di kelas. Kemudian nanti instruktur yang udah ngatur sendiri sesuai dengan jumlah pertemuan dan target yang udah harus dipenuhi. Nah, kalau bahasa Inggris memang kita sistemnya klasikal kelompok. Jadi kalau memang ada pendaftar baru itu biasanya kita harus buat kelas baru dan kita udah sediakan ruangan yang di samping ini untuk belajar, dan untuk ruang cadangan memang di lantai atas itu. Nah, itu untuk biasa ya? Untuk yang kelas komunikasi yang santai belajarnya, terus bisa enak enjoy gitu. Oh gitu ya. Baik. Terus berapa lama Pak untuk target apa namanya yang melakukan pelatihan di sini Pak? Iya, kalau standar kami itu komputer ya, sambil satu contoh, banyak kita masuk di program Office. Itu memang kita sertifikat kami itu adalah 40 CP. 40 CP. Iya, dan durasi 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, itu untuk satu materi, dan untuk materi yang lain berbeda. Oh gitu. Iya, berbeda sesuai dengan apa yang mau diambil. Oh. Nah, kami garansi Mas. Jadi kalau menjaga kualitas, ya kita biasa sampai bisa ukurannya. Walaupun memang ada rambu-rambu sampai bisanya itu berapa jumlah yang harus pertemuan yang harus dia penuhi. Nah, untuk bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan komputer. Jadi kalau komputer selesai, memang dia sudah berhak untuk mendapatkan sertifikat kompeten, sangat kompeten, atau harus mereview lagi sampai menjadi kompeten. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan kegiatan yang ada, terutama di komputer. Nah, kalau bahasa Inggris itu kami tidak serta-merta menyediakan selesai satu program, satu paket bersertifikat, tidak. Tapi karena bahasa Inggris ini basisnya adalah kompetensi yang memang harus dibuktikan langsung, maka kemampuannya harus terukur gitu. Jadi kalau dia memang mendapatkan sertifikat basic, berarti harus mampu menguasai daily conversation-nya dulu. Jadi dilepas itu sudah bisa mau perkenalan, mau aktivitas sehari-hari juga bisa. Tapi kalau belum, nah kita nggak mengeluarkan biasanya. Nah gitu, jadi hanya untuk referensi. Tapi nanti kita harus, kamu untuk dapat sertifikat keahlian harus sampai menguasai di tahap ini. Nah biasanya baru kita keluarkan. Berarti bisa jadi nambah jam mungkin ya? Ya, itu karena memang kemampuan berbeda-beda tadi. Betul. Beda. Iya. Ini tentang target pengembangan ya Pak ya. Bagaimana kalau Pak untuk status perizinan lembaga ini? Ya, kami izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan kami juga sudah terakreditasi oleh
LALPK ya. Dan memang kami mengikuti regulasi yang ada untuk perizinan dan legalitas dari usaha kami. Gitu. Kemudian kalau misalnya untuk partner kerja lembaga mungkin ada? Sebenarnya banyak kami ya punya partner kerja di luar dari yang ada di sini, terutama perusahaan di sekitar kita ini. Ya mulai dari ujung itu kalau kita sebutkan ada PT Sal yang sudah bekerja juga sama dengan kita, kemudian Bosowa dulu sekarang yang jadi 3 roda, dan yang terdekat itu Tonasa, itu adalah juga merupakan partner kami juga di dalam proses penempatan pemagangan. Nah gitu. Selain itu juga ada juga kalau yang perumahan itu ada Palanan City, itu juga menjadi mitra kami juga di dalam penempatan. Kemudian yang PT yang karet ini Mas, yang di sini, ya itu juga menjadi mitra kami, dan sudah hampir 3 tahun ini kami bekerja sama ya untuk penempatan ada. Nah untuk lembaga formal ya kami salah satunya adalah PLK. PLK itu juga menjadi tempat kami untuk bekerja sama. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri. Nah gitu. Berarti kurang lebih sudah mumpuni lah kalau untuk membackup dalam hal ini. Ya betul. Dalam hal kegiatannya. Kemudian bentuk promosi, Pak. Bentuk promosi apa yang dilakukan untuk pemasaran kegiatan usaha Anda ini, Pak? Ya, di awal memang kita promosinya adalah promosi yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang ya, terutama kalau yang bergerak di LPK itu ya datang ke tempat sekolahan, ke tempat-tempat keramaian yang kita bagi brosur. Tapi itu dulu udah lama kita laksanakan. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya kalau kita melihat perkembangan zaman ya, memang hal-hal semacam itu baik kita lakukan, tapi memang terutama yang paling bagus di dalam promosi yaitu delivery di dalam pelatihan itu sendiri. Jadi kalau kita memberikan pelatihan yang baik, yang ramah, yang memang sesuai dengan harapan dari yang latihan di sini, ya insya Allah itu adalah agen-agen iklan kita sebenarnya yang gratis, yang tidak perlu kita bayar, dan mereka rata-rata udah dapat referensi dari teman-teman kerabat itu yang datang ke tempat kita untuk latihan. Nah selain itu memang kami sering upload di media sosial kami terkait dengan kegiatan-kegiatan ada. Nah itu terutama yang mempermudah itu biasanya ya di pencarian lokasi itu memang kami tembak biasanya banyak sekali informasi terkait dengan pelatihan yang kami laksanakan. Jadi orang nyari tinggal ketik di Google APK Mitra Solution, maka muncul di situ sudah melihat foto-fotonya. Udah lengkap sih, ya. Itu. Kemudian kira-kira untuk rencana ke depan nih Pak ya, apakah ada nih kita mau buka cabang di mana gitu Pak? Pernah terpikirkan seperti itu ya. Artinya kami juga pengen sih pengembangan kemana-mana. Cuma ya memang kami kan lagi berfokus ke banyak bidang sih Mas. Jadi ini salah satu sebenarnya usaha yang memang udah berjalan dan set dan merasa nyaman lah di sini. Jadi memang kami berfokus pada di sini. Cuma dulu pernah berpikiran juga pengen buat cabang di sana. Cuma kan terkendala lagi di waktu ya. Karena harus pagi, kami juga bekerja di pagi. Nah siangnya, malamnya harus berada stay di sini ngawasi dan macam-macam itu. Kemudian juga ya kalau ke depan mungkin tinggal generasi penerus ya, anak-anak mungkin yang mau mengembangkan ya kami tinggal mendukung support itu mau kemana gitu kan. Betul. Berarti semuanya karena waktunya juga nggak mungkin dari diri Anda ibaratnya belum bisa juga melepas sepenuhnya ya gitu. Karena
kita jaga kepercayaan untuk pelanggan mungkin. Nah itu yang menarik bagi owner ya. Kadang-kadang kan kegagalan itu karena pengawasan ya, pengawasan dan jaminan mutu. Nah, gitu. Kalau memang kita di usia terutama di jasa ini, kalau kita sebagai owner itu tidak bisa 100% mengawasi, mengontrol kualitas, ya udah tunggu aja. Nah, tunggu aja artinya ya udah lama udah kita bubar aja gitu kan. Iya, gitu. betul. Karena memang itulah satu-satunya kepercayaan masyarakat ya dari pengawasan, kemudian memang benar-benar kita bisa, oh kamu nggak bisa, keluar bisa. Itu yang tugas kita sebagai owner memang harus bisa menghandle itu. Nah, itu. Kalau memang kita nggak bisa, emang nggak berusaha. Iya, betul. Ya sama dengan di pasar itu kan, kalau nggak bisa jualan, nggak bisa jualan kan. Nggak bisa jualan, betul. Baik, kesimpulan pada halayak umum, banyak dari warga masyarakat itu enggan untuk dapat mau melakukan wirausaha. Mereka cenderung berpikir memilih untuk menjadi karyawan swasta dan pegawai negeri. Ya mungkin karena ada rasa takut dalam mengambil resiko kerugian ya. Karena pastinya dalam berwirausaha itu butuh pemikiran ekstra, butuh modal, percaya diri, dan tekad yang tinggi untuk mau belajar dan berusaha. Dan jika ikut perusahaan swasta dan atau pegawai, mereka tidak perlu untuk berpikir keras bagaimana menjalani kegiatan usaha dengan resiko. Maka yang didapat ya nasib kesuksesan seseorang berada di tangan perusahaan itu. Kemudian instansi dan pemerintahan itu sendiri. Jika pengelolaannya baik dalam sistem di suatu badan usaha atau pemerintah untuk mengembangkan anggotanya, dan anggotanya juga memiliki kekuatan tekad atau atas dasar kemauan, keinginan untuk belajar dan pengembangan diri, maka tidak menutup kemungkinan anggota atau karyawan di bidang usaha tersebut akan sukses juga. Dan begitu pula sebaliknya. Jika rasa malas dan selalu menjadi orang yang berpikir negatif terhadap apa yang hendak ia perbuat, maka dapat dipastikan usahanya tidak akan maju dan berkembang. Wirausahawan yang baik didampingi dengan pengelolaan manajemen yang baik, serta sifat mau bekerja keras dan berpikir inovatif, maka tidak menutup kemungkinan usaha yang ia jalankan akan sukses dan berkembang dengan cepat. Kemudian, mungkin ada pesan dan kesan Bapak untuk halayak umum yang mungkin baru akan mau melakukan bisnis atau kegiatan berwirausaha. Kira-kira harus bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan, Pak? Iya, baik. Oke, jadi pesan kami sebenarnya untuk pemula-pemula yang mau mulai bekerja adalah yang pertama harus punya niat yang kuat dulu untuk apa usaha yang mau kita tekuni. Ya. Kemudian belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Berikutnya adalah persiapkan modal. Nah, modal itu bisa modal yang berupa finansial, juga modal dari keilmuan yang ada. Pengalaman juga penting di dalam mendukung usaha kita. Setelah itu baru kita harus bisa melihat pasar mana yang mau kita sasar gitu. Setelah kita sudah siap dengan yang kita persiapkan sebelumnya, maka selanjutnya tinggal kita nanti action. Nah, action memang banyak rintangan dan halangan, dan biasa kita takut dengan kegagalan. Nah, kalau sudah kita takut dengan kegagalan, artinya kita sudah menyerah di satu langkah. Maka untuk pemula-pemula yang mau untuk mengembangkan usaha atau berusaha, jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah pengalaman kita yang luar biasa yang menempa kita nanti di usaha kita itu untuk mencari di mana supaya kita tidak gagal. Tapi kalau kita sudah putus asa dan menyerah di awal, ya berarti kita sudah kalah sebelum berusaha. Seperti itu. Ya, jawaban yang sangat luar biasa ya rekan-rekan. Baik,
mungkin sudah cukup wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Widodo atas kesempatannya mau diwawancara dengan saya dan kesediaannya dipinjamkan tempat. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Baik, Mas. Teman-teman, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.